Oke cuy, balik lagi sama gua Gani ya. Di video kali ini kalian melihat seseorang yang selalu dibilang si paling garansi membeli suatu produk komponen komputer, yaitu graphic card atau VGA yang kondisinya bekas dan bodong, tidak ada garansinya ya teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman selalu dengar omongan gua yang dimana gua selalu keluar kayak belilah barang baru yang garansi. Ya, kalau ada yang nanya misalkan di live streaming, "Bang, gue mau beli VGA bekas gini worth it gak ya?" Gue selalu bilang kayak, beli baru aja. Yang garansinya jelas, distributornya jelas. Karena kalau beli barang baru, kita nggak tahu tuh bagus atau enggak. Kalau misalkan lagi apes nih beli baru, trouble kan tinggal garansi gitu ya. Kalaupun mau belinya bekas, carilah bekas yang masih garansi minimal 1 tahun lah. Jadi dalam waktu 1 tahun lu bisa nabung ya. Tapi di situ gue selalu kasih garis bawah lain juga kayak kalau lu mau beli bekas dan bodong, anggaplah garansi personal seminggu atau 30 hari, ya lu harus siap dengan resiko apapun gitu teman-teman ya. Contoh misalkan lu beli VGA RTX 3070 atau 3080, anggaplah 3 juta gitu ya atau 2 juta lah ya. Second, garansi personal 7 hari gitu. Garansi personal 30 hari. Ternyata di hari ke-35 dia bejat. Nah, dalam waktu 30 harian itu apakah lu bisa gitu mendapatkan si 3 juta atau 2 juta gitu untuk kasarnya tuh ngebalikin modal si VGA yang lu beli bekas? Kalau lu ngerasa bisa, ya udah lu beli aja. Kalau lu ngerasa nggak bisa, ya jangan, nanti lu malah ngerasa sakit hati kayak aduh gua udah keluar uang jutaan rupiah guys ya. Oh, beli barang rusak, apes, ya sedih banget gue. Nah, itulah pertimbangan gue buat teman-teman dari dulu kayak cari yang garansi dulu teman-teman. Kalau misalkan nggak garansi, ya lu harus tanggung sendiri. Contoh seperti ini ya. Oke, di video sebelumnya kan teman-teman udah lihat tuh kayak gue nge-unboxing PSU, terus gue beli RAM second, gue beli prosesor i3 7100 second yang nantinya akan gue pasang di komputer ruang eskul paskibra di sekolah gue ya, karena kebetulan gue pelatih di sana ya. Oke, dan gue mencari VGA teman-teman ya. Akhirnya gue menemukan satu VGA ini, dia itu gue mesennya ini ya, Asus GTX 650 Ti 2 GB ya. Oke, masih ada dusnya, katanya masih segel. Nanti kita akan lihat, kita akan coba jajal di PC yang belakang deh, yang i3 12100 ya. Kita akan lihat performanya gimana, apakah masih bagus atau tidak ya. Intinya kalau lu beli bekas ya lu harus siap sama konsekuensinya gitu guys ya. Ini 650 Ti sebenarnya dia pasang displaynya tuh 650. Itu udah termasuk murah banget ya. 650.000 itu udah termasuk murah banget. Karena pasarannya masih ada di 700-an, ada yang 800-an gitu. Bahkan yang Asus ini ada yang 900 lebih gitu teman-teman ya. Terus gue nego lagi, minta 500, tapi kata dia dikasihnya 550.000. Ya wes, gue angkut aja deh. Dan ini gue tidak pakai uang sendiri teman-teman ya. Jadi gue berani ngambil bekas ya karena memang gue tidak mengeluarkan uang dari dompet gue ya. Ini gue beli pakai dana dari Saweria yang niatnya gue tuh pengen beli buat ROG Ali ya, tapi karena udah daripada kesimpan lama dan kagak pakai gitu dananya ya, mendingan gue ambil deh model 550.000 kita beli ini untuk komputer di ruang eskul gue gitu. Itu kan lebih bermanfaat gitu, nanti akan dipakai sama anak didik gue entah buat ngerjain tugas atau editing ringan atau main game, itu kan akan lebih bermanfaat gitu ya. Oke, ini sekarang kita unboxing ya, tapi gue nggak akan liatin labelnya. Di sini ada nama gue, ada kode booking dan kawan-kawan, ada alamat dan kawan-kawan ya. Ini kita unboxing aja ya. Kita akan lihat isinya bener gak nih Asus 650 Ti ya. Kita akan lihat. Oke ya. Kalau beli bekas pastiin, apalagi kalau lu beli online ya, pastiin unboxing ya. Tapi sebelum beli lu juga harus lihat gitu apakah VGA-nya jelas atau tidak. Karena gue pernah teman-teman waktu itu beli VGA GTS 450 ya, buat PC Core Duo sih itu dulu, buat apa sih namanya ya, tumbal-tumbalan. Gue udah pernah sering cerita juga di live streaming gue kayak gue rakit PC modal 60.000 lah waktu itu, dapat satu PC bisa main GTA 5. Gue beli GTS 450, yang datang kok GTX 550 Ti, kata gue. Kan aneh ya, bingung juga gue tuh, kok yang datangnya malah 550 Ti. Ternyata pas gue cek di GPU Z, kebaca gitu, nyala normal, tapi dia ada tulisan fake GPU.
Ya wes gua komplain. Komplainnya nggak di ACC, bukan nggak di ACC ya, didiemin sama yang jual dan uang gua balik. Soalnya pada saat itu komplain gua tuh milihnya tuh kayak kembalikan uang tanpa kembalikan barang. Pokoknya itu cerita lama lah teman-teman ya. Oke. Nah, ini dia si VGA-nya ya. Ternyata tulisannya 650 Ti bus ya di sini ya. Gue dapat nemunya tuh tadi tulisannya 650 Ti doang. Oke. Gue putar gini ada yang jatuh. Ada yang geser apaan tuh? Oke. Ternyata dia 650 Ti bos. Apa beda sama isinya ya? Nggak tahu guys. Gede banget, gede anjir dusnya. Oke, kita buka. Ini ada apa? Oke, ini pertama, ini surat-suratan apa? Jadi pada saat beli memang si ownernya bilang juga kayak ini masih full set dus gitu bang. Oh ternyata ini back. Ini apa sih, penutup buat VGA? Nggak pakai juga. Pakai nggak sih itu? Oke, ini ada driver GPU and tweak ya, permanualan ya, VGA Asus lama. Oke, dan langsung grafik cardnya teman-teman ya. Oke, nah ini dia. Nah ini ada HDMI sama DisplayPort ya, ada VGA, ada DVI. Nah ini tapi dia kagak kelihatan. Nah, ternyata di sini 650 Ti bus, guys ya. Ini bukan 650 Ti 2 GB. Wah, saya untung dong berarti ya. Oke, dan memang segelnya belum dibuka ya. Gue udah pernah nyoba sih 650 Ti bus, tapi waktu itu merek Manli ya, dan udah gue kasih ke sepupu gue juga, teman-teman ya. Dan si VGA 650 Ti bus yang Manli itu emang suhunya panas, sudah gue pasta juga panas. Guys ya. Ini ada korosinya di sini nih ya. Oke. Bentar guys. Sekarang ini gue akan langsung pasang ke komputer ya, tanpa gue cut ya, biar sekalian bikin video unboxing juga gitu ke yang punyanya. Gitu guys. Kalau kalian beli VGA unboxing sampai masang jangan dipisah. Jadi kalau ada apa-apa bisa dipertanggungjawabkan ya. Ini gue lepas dulu ya. Oke. Dia pakai 6 pin ya. Sayang serial numbernya kagak kebaca teman-teman ya. Udah hancur gitu. Oke. Ini 750 Ti-nya punya apa ini teh? Venom RX. Ya. Sekarang kita pasang nih. Kita pasang si 650 Ti bus ya. Ternyata ada busnya. Ya, gue harus ngebongkar ini lagi. Harus ngebuka ininya karena dia 2 slot. Oke, kita pasang. Masukin ke sini. Hup. Habis itu kita baut lagi. Dan ini misalkan kayak anggaplah ya gue beli pakai uang sendiri gitu 550.000. Garansi personalnya dia tuh 30 hari pas 7 hari gitu, gue lupa. Nah, ya udah gue tuh masih bisa mikir kayaknya dalam waktu seminggu dapat 500.000 harusnya sih gue bisa gitu ya, dan sebulan apalagi gitu. Gue mikirnya kayak gitu teman-teman. Masa sih nggak bisa? Seorang Gani gitu harusnya sih bisa guys ya. Oke, nah ini udah gue colok nih. Sekarang kita akan nyalain teman-teman ya, jadi biar kelihatan aja gitu. Hop. Dan jangan lupa nanti dicek and recheck kayak semua colokan-colokannya kayak HDMI, DisplayPort gitu, dimati nyalain aja guys. Ini gue bingung juga soalnya yang di foto itu 650 Ti doang gitu, bukan 650 Ti bus di GPU Z-nya.
Apakah ini VGA fake juga? Kita tidak tahu. Kalaupun ini VGA fake ya udah itu resiko gue aja guys. Berarti saya apes. Nah ini gue colokin pertama pakai DisplayPort dulu ya. Oke, ini ke sini, hop, hop. Oke, menyala ya. Bismillahirrahmanirrahim, menyala, das ya. Nah, fan VGA-nya di sini masih muter teman-teman ya. Kita tinggal nunggu masuk layar. Dang. Oke, mati lagi PC gue. Nyala lagi. Di sini ada lampu merahnya, teman-teman. Di bagian motherboard. Nyala di bagian apa ya itu ya? Nggak kelihatan sih itu. Oke, ini seperti mau masuk ke layar. Oke, masuk tulisan ASRock. Tadi kita tunggu. Oke. Kedip nyala mulu nih. Apakah memang harus pakai HDMI? Oke, tapi lampu yang di motherboard ini udah pada mati sih sekarang. Oke, dia nyala, mati lagi. Masa sih power supply-nya nggak kuat? Ini pakai 80 plusnya Montech kok. Oke, udah masuk ke Windows ini sebenarnya, cuman seperti penyesuaian gitu sama dia. Oke. Apakah gua harus ganti ke HDMI? Oh, guys, gitu. Resiko kalian beli bekas, teman-teman. Endat. Oke. Sepertinya gue harus mencoba pakai HDMI, teman-teman ya. Oke, intinya dia nyala. Mungkin si owner sebelumnya tidak memakai DisplayPort. Kita coba pakai HDMI. Oke. Nah, let's see. Nanti kalau udah nyala kita lihat nih bisa dipakai main game atau tidak. Atau nanti kita coba lepas dulu, kita bersihin dulu pakai penghapus, guys. Oke. Lampu motherboard udah mati. Tapi di sini di VGA ada lampunya, teman-teman, warna hijau. Masa sih tidak kuat? Oke. Kalau nggak kuat kita harus lepas lagi, guys. Nah. Saya di sini kagak punya sambungan DVI kayaknya. Ini sambungan apa ya, sebentar. Soalnya gue beli sambungan juga, guys, kayak DVI tuh, HDMI, DVI tuh, VGA. Lihat di sini gue beli. Kita akan coba semua colokan. Oke. Ini tidak mau masuk ya. Oke, cabut. Ini yang bawah. Hop, kita nyalain lagi. Gue yakin ini mungkin gara-gara kotor aja, gara-gara dipakai gitu ya. Oke. Masuk ternyata pakai DVI. Jadi ada masalah sedikit di HDMI sama DisplayPort-nya. Oke. Gitu, teman-teman. Masuklah dia ke recovery karena gue mati nyalain terus. Oke, jangan sampai SSD gue jadi amsyong ini. Oh guys, ini kalau misalnya jelek ya gue balikin nanti.
Kita cari VGA yang lain. Saya bisa aja sih gua taruh yang 750 Ti gitu, tapi ini mesti gua pakai guys. Buat di sini. Oke. Nah, dia masuk tapi layarnya kepotong ya, mungkin gara-gara pakai DVI teman-teman. Oke. Gue yakin ini port ini hanya kotor sedikit aja. Jadi kita coba buka ini dulu deh, GPU Z ya. GPU Z. Oke, kita lihat. Langsung lebih dekat aja ya. Oke, masih belum ke update ya. Nanti kita coba download drivernya teman-teman ya. Ini udah kebaca Nvidia sih, enggak segitiga kuning teman-teman. Coba ini gua shutdown dulu ya. Soalnya saya maunya ntar pakai HDMI next time-nya. Tapi kalau misalkan dia harus pakai colokan di sub juga nggak apa-apa. Oke. Ini bukan di sub, apa DVI ya. Ini sekarang kita coba yang DVI yang 21 plus 5. Tadi pakai DVI yang 21 plus 1. 24 plus 1, ini 24 plus 5. Oke. Nyalain lagi. Gitu guys, jajal terus. Ya. Udah siapin juga nih colokan-colokan kayak gini kalau misalkan kalian beli bekas ya. Oke, masuk juga. Apa harus dipancing pakai itu dulu? Baru nanti kita ke HDMI lagi. Oke. Nih HP gue udah mulai panas nih nge-record 12 menit ya. Oke. Ini 2 port yang DVI aman teman-teman ya. Gue akan coba lagi pakai HDMI-nya. Mungkin tadi kurang masuk atau gimana. Atau display port lagi dulu deh. Tunggu ini biarin mati dulu, belum ke shutdown full. Ayo tuh. Nah. Oke. Pas. Kita sekarang pakai display port lagi. Nah, si penjualnya kagak bilang nih yang terjadi dengan display port dan juga port HDMI, apakah aman atau tidak, dia belum ngasih tahu ke gue. Oke. Masuk ya. Entah kenapa harus dipancing lagi. Oke, HP gue panas guys nih. Ya. 14 menit kita nge-record, HP ku panas ya. Nanti gue akan stop dulu teman-teman ya. Oke. Entah mengapa tadi pakai DisplayPort kedip-kedip. Jadi sepertinya harus dipancing dulu, mungkin gara-gara udah lama kagak dipakai kali ya. Oke. Shutdown. Sekarang kita akan coba pakai HDMI lagi teman-teman. Di sini seperti nggak masuk ya. Kayak plong banget gitu ke HDMI-nya. Pluk gitu. Biasanya kan rada seret ya. Kayaknya si owner sebelumnya pakai HDMI deh. Oke, kita lihat. Masuk juga ternyata. Oke, mungkin gara-gara lama nggak dipakai teman-teman ya. Jadi kagak mau nampil ke layar tadi. Gitu ya guys. Pertama kalian harus unboxing dulu, di record, pastiin dia nyala dan masuk ke layar ya. Ini layar gue 1080p, tapi entah kenapa dia kagak full ya. Mungkin setelah gue install driver dia akan lebih aman teman-teman ya. Oke, ini kita stop dulu ya teman-teman ya. HP gue panas. Oke, ini gue akhirnya nyolokin pakai DisplayPort teman-teman ya, biar lebih maksimal. Ini kita akan mencoba download GeForce GTX mana nih? Ada nggak sih GeForce 600 series? GTX 650 Ti Boost Windows 11. Oke. Download jebret
ya. Ini biarin download dulu teman-teman ya. Nanti resolusinya gue akan bikin full ya. Soalnya ini kalau kita lihat defaultnya, personalize-nya ini kok personalize sih. Display setting ini padahal udah 1080p ya. Oke. Advanced graphic, atau kita ngecek di DXDF dulu deh. DXDF. Kalau di DXDF pasti udah kebaca sih 650 Ti. Tadi di GPU Z belum kebaca ya, masih Nvidia display ya. Mungkin gara-gara belum ke belum ke install drivernya, jadi masih belum kebaca. Kalau di HW monitor apakah kebaca? Padahal sebelumnya gue lagi pakai 750 Ti loh. Mungkin anuan drivernya beda kali ya. Oke, nah di sini masih. Oh, udah kebaca tuh di sini ya. Nvidia GeForce 650 Ti Boost ya, tapi masih 0% ya. Nah, kenapa ya? Ini gue akan coba install driver terbarunya dulu ya. Oke, gue sudah install drivernya teman-teman ya, dan di layar langsung full teman-teman ya. Oke. Dan tadi gue sempat ngecek juga apakah ini VGA asli atau palsu ya. Kalau misalkan ini kan gue belinya yang Asus nih ya, itu ngeceknya gampang teman-teman ya. Kayak di website gitu, bisa ngecek serial numbernya. Bahkan di aplikasi My Asus juga kita bisa naruh serial numbernya, kayak bisa sekalian ngecek ini masa garansinya itu sampai kapan gitu. Dan ternyata si VGA ini garansinya udah lewat dari 2016 yang lampau lah. Dan di aplikasi My Asus juga ada tulisan kayak riwayat apakah dia pernah servis atau garansi atau tidak. Ternyata VGA ini bener-bener plong gitu teman-teman ya, belum diapa-apain teman-teman ya. Oke, jadi yang gua tangkap ini VGA memang jarang dipakai, mungkin karena ownernya sudah upgrade, jadi ini dipajang aja di dus lalu dijual, dan ada di gua colok-colok semuanya, harus dipancing beberapa kali baru tampil ke layar ya. Oke, gua akan buka lagi aplikasi GPU Z teman-teman ya. Kita akan lihat ya. Oke. Nah, apakah dia VGA asli atau palsu ya? Wih, langsung loncat ke kiri guys ya. Oke. Aduh, kenapa di zoom sih? Nah, sudah kebaca ya, 650 Ti Boost ya, ini asli 2 GB ya. Oke, dan kalau udah gini sensornya kita lihat, GPU-nya temperatur lagi idle gini ada di 40-an teman-teman ya. Oke, nanti mungkin gue akan melakukan repasta ya di VGA-nya, tapi nanti aja itu mah teman-teman, kita bikin konten terpisah. Karena waktu itu gue punya 650 Ti Boost punya Manli, itu kipasnya 1 dan panas teman-teman ya. Sekarang kita akan coba ngecek dulu nih di HW monitor ya, kebaca atau tidak. Nanti kita akan jajal 3D Mark juga teman-teman ya. Nah, udah kebaca nih 650 Ti Boost. 650 Ti Bos, senggol gitu katanya ya, udah kebaca nih tuh semua juga ya. Oke, nah sampai sini sebenarnya kalau gue boleh saran ya, dari unboxing terus install driver, teman-teman udah prepare dari awal aja. Jadi pada saat masang tinggal install driver sambil ngecek ya, dan ternyata alhamdulillah tuh udah kebaca normal, aman, dan VGA-nya resmi asli ya. Ini alhamdulillah hoki ini gue nih beli VGA bekas, aman sampai sini. Tapi kita belum lihat nih nanti testing game apakah artefak atau tidak ya. Oke, ini idle ada di 100 derajat 100 watt. 100 derajat mah mendidih tuh. Oke, ya. Ini kita coba benchmark dulu ya. Oke, di sini gua nggak tanggung-tanggung, gua akan langsung tes di Red Dead Redemption 2 teman-teman ya. Dan sayangnya di sini gue nggak bisa ngeset ke 1080p ya, dia tuh langsung merah gitu. Bisa 1600 kali 1024 ya. Tapi gue ya udahlah, paling ini gue akan pakai di 1600 kali 900 juga cukup teman-teman ya. Oke, terus set bawahnya low aja ya. Coba kita running tes benchmarknya ya, jalan atau tidak, kita lihat aja guys ya. Oke. Dan kalau suhu dari tadi sih gue lihat masih 40-an teman-teman ya. Oke, kita
Kita lihat aja nih, nyala enggak nih, normal kagak, blue screen kagak, artefak apa kagak nih. Oke, loadingnya harusnya nggak akan lama ya. Soalnya di sini gue naruh gamenya dua guys, cuma Hogwarts Legacy sama si RDR doang. Apa sama Valorant juga ya 3? Nanti kita cek aja deh. Oke, dapat 20-an FPS ya. Cukup ya. GPU langsung 99. Suhu masih aman ya, ternyata masih 50-an atau belum naik nih. Oke, naik ke 60. Karena yang sebelumnya seingat gue tuh sempat sampai ke 80 deh. Yang 650 Ti bus yang manly itu. Tuh, FPS 20-an. Berarti di gameplay mungkin FPS-nya akan 30-an kayaknya, teman-teman ya. Nggak akan sampai 60. Tapi playable main RDR ya. Dan menyiksa. CPU-nya ini pakai i3 12100, teman-teman ya. Dia cuman ya cetek banget tuh, kelihatan bottleneck guys. VGA-nya banting tulang gila-gilaan. Si prosesornya mah enjoy baik ya. Oke. Si VGA tadi gue sempat ngeliat sampai 67, kayaknya bakal sampai ke 70-80 deh nanti. Pada saat udah masuk ke scene yang si Arthur Morgan-nya ya. Kita akan lihat aja teman-teman. Untuk fan-nya muter, tapi masih silent sih di sini. Nggak terlalu panas-panas amat. Oke. Kalau kalian beli VGA, misalkan ada game kayak RDR atau GTA 5, running benchmark kayak gini aja guys. Artefak tuh contohnya nanti kayak misalkan nih gedungnya hilang, atau lantainya hilang jadi kagak solid, yang orangnya harus jalan dia nanti jadi tenggelam. Nah itu artefak tuh. Udah nggak maksimal lah si VGA-nya. Kalau kayak gini mah gue bisa bilang ini masih aman sih. Oke, 69 ya tuh suhu VGA-nya. Kalau daya mah ya ini 150-an standar lah. Gue nggak tahu deh nanti akan gue pasang di sekolah ngejepret apa kagak, lihat aja. Oke, udah masuk ke gameplaynya ya, ternyata di bawah 30 fps. Nah ini ada missing tekstur teman-teman ya, tapi ini bukan artefak teman-teman. Oke, kita lihat ya, dia akan keluar. Ini gue memang bikin 1080p, 1600 x 900 low, jadi gambarnya rada blur-blur gitu teman-teman, kurang enak dilihat mata ya. Di sini harusnya akan drop. Oke. 20-an ya, masih playable. Oke. Nah, jadi dari jauh tuh dia blur teman-teman. Dekat nanti jelas, nah itu aman. Tapi kalau misalkan dari jauh tuh blur banget. Sampai dekat kita depan mata itu masih blur banget. Nah, itu biasanya ada kocak-kocak tuh, ada aneh-aneh nih. Nah, kalau ini karena gue bikin resolusinya low semua aja. Jadi missing tekstur atau kayak nggak terlalu HD ya, masih normal-normal aja lah. Nah teman-teman tadi lihat ya ada beberapa gedung yang hilang tapi dia langsung muncul. Oke. Untuk game RDR gue kayaknya masih menormalisasi itu deh. Oke. Intinya si karakter Arthur Morgan-nya tuh masih kelihatan cukup jelas teman-teman. Oh. Oke. Oh. Oke. Nah, harusnya kudanya nggak mati di situ biasanya kalau gue benchmark. Tapi tadi kudanya kepleset entah kenapa tuh ya, gue nggak ngeliat apakah tadi masuk ke dalam tanah atau gimana, nanti gue lihat lah. Oke. Biasanya nggak pernah kepleset tuh si kudanya tuh. Nah ini harusnya udah mati nih si bapak polisi yang itu. Jadi dibom, si kuda sama keretanya hancur, polisinya mati, tapi di sini dia aman guys. Oke, nah pohonnya tadi kelihatan di jauh masih batang, sekarang udah begini, udah ada daunnya. Oke, ya, minimum 18, maksimal ada di 35, average 24 ya, masih termasuk normal-normal aja teman-teman ya buat RDR 2, dan gue juga nanti tidak akan install RDR 2 juga sih di sana ya, kasihan ini VGA-nya ya. Oke, kita coba game yang lainnya ya. Oke, gue akan coba buka Hogwarts Legacy ya. Tadi sempat masuk tapi dia keluar lagi. Kalaupun kagak bisa kebuka, gue nggak masalah juga sih guys ya. Oke.
karena mungkin kegedean atau keberatan mungkin ya ini game ya, walau alam juga guys. Nah dia langsung keluar lagi ya. Gue akan jajal Valorant dulu aja deh ya. Oke, nanti kayaknya gue akan coba tes GTA 5 juga, tapi gue menggunakan SSD eksternal ya, via testing SSD eksternal ya, karena di sini storage-nya penuh teman-teman ya. Kita coba jajal Valorant ya. Oke, tadinya gue mau anuin Valo teman-teman ya, tapi lagi download lama ya, jadi GTA 5 dulu aja ya. Ini gue colok pakai SSD eksternal tuh. Ini grafiknya apa ya? Oke, 1080p. Ini belum gue setting aneh-aneh ya. Terset very high teman-teman ya. Oke, ini nggak bisa diganti, nggak bisa di-apply ya, karena video memorinya udah bablas teman-teman ya. Jadi biarin aja si AMD CHS deh ya. Ini ke set very high 1080p ya. Ini GTA 5 ini sebenarnya teman-teman ya, kalau misalkan kayak gini bablas nih, lu pengen berubah settingnya tetap di very high kayak gini ya, lu bisa setting di luar gamenya teman-teman ya, di apa sih namanya teh, notepad yang configuration di folder gamenya teman-teman ya. Oke, ini gue biarin aja ya 1080p very high. Oke, apakah kuat atau tidak ya, dapat 50-an fps teman-teman. Mati lu, door. Oke, masih playable ya. Sebenarnya dia akan playable di 1080p high mungkin ya, kalau mau 60 fps ya. Oke, tapi ini di very high aja dia masih aman. Gue meledak-meledakin aja masih 30 lebih nih. Oke. Oke. Dan gue ngerasa nggak enak 30 fps ya. Ini kayaknya gue akan bikin jadi high aja teman-teman ya. Nggak usah lah, high aja guys. Oke, high. Video normal, very high. Tapi dia nggak berubah ya. Direct ininya apa sih namanya? Selama resolusinya kagak diganti, dia kagak berubah tuh. Harus 800 kali 600 dulu. Masa segitu? Udahlah, bikin aja 1080p very high deh. Ya, kayak tadi aja guys. Jadi 30 fps juga nggak apa-apa sih. Oke. Atau gue harus setting dulu dari luar kali ya. Di sini di advance grafiknya ini udah off. Grafiknya di sini 1080p very high ya. Coba kita quit dulu deh teman-teman ya. Oke teman-teman, ternyata gue bisa ngeganti resolusinya dari gamenya langsung ya, kagak harus ke manual teman-teman ya. Oke, ini gue udah bikin 1080p 165 Hz, ini gue off semua, dan yang gue kurangin di sini nih population variety-nya ya. Akhirnya dia bisa masuk ke kuning dan bisa gue save ya. Jadi kalau bablas resolusi grafiknya, misalkan lu pengen maksa jadi very high, itu harus masuk ke my document, cari Rockstar Game, setting via notepad gitu teman-teman ya. Ini gue bikin high semua ya. Sudah bikin NVIDIA FPCSS juga ya, 1080p high lah pokoknya teman-teman ya. Kita langsung ke sini aja. Ya. Dia playable di 60 fps ya, 50-60 ya. Kalau mau apa namanya? Kalau mau lebih tinggi FPS-nya ya lu bikin jadi 1080p normal aja guys ya. Ini intinya udah bener-bener seplayable itulah 60 fps mah. Suhu VGA ada di 68-69 juga menurut gua aman ya. Kalaupun ada di 70 juga masih aman guys ya. Oke. Nah, ini kita mundurin dikit aja biar kelihatan VGA-nya teman-teman ya. Oke, intinya kalau tes GTA mungkin gua nggak akan banyak-banyak ya. Oke. Kita akan coba masuk ke benchmarknya ya. Setting grafik, run benchmark test ya. Jadi in gamenya dia aman, lalu pas benchmarknya juga aman ya. Ini dapat 60-an ya.
Kalau di pesawat mungkin bisa sampai 80 ya. Di sini juga tadi sempat 70, sempat 40 ya. Terendahnya di 40-an, tertinggi ada di berapa tadi? 70-an ya. Oke. Nah, gue inget waktu dulu yang beli VGA bekas yang artefak teman-teman ya. Itu beli VGA fake, belinya GTX 450 karena waktu itu patokan gue gini guys, minimum main GTA 5 kan pakai GTX 450 ya. Gue beli itu, datang-datang kok GTX 550 Ti gitu. Ternyata pas dicek di GPU-Z segitiganya tanda seru kuning gitu, bukan VGA asli, tulisannya fake VGA gitu, udah jelas banget. Dan pas kayak gini ya kayak apa sih namanya, komedi putar kayak gitunya ya hilang guys. Dan pas lagi apa namanya benchmark game yang ini, yang bagian pesawat itu gunung-gunungnya tuh nggak kelihatan hilang. Nah di sini tuh gedung-gedungnya hilang gitu. Mungkin teman-teman ada yang nonton videonya. Kalau kalian masuk ke playlist Rakit PC Cuy juga, kalau kalian scroll ke bawah videonya ada kok. Jadi pas di sini si pesawatnya ngilang gitu kemana, tahu-tahu tenggelam aja di dalam tanah. Dan ini alhamdulillah sih nggak ada artefak apapun ya, aman. Oke. Tekstur airnya juga masih bagus ya. Di pesawat kita bisa dapat 70-an fps ya, gokil. Nah, suhu VGA gue baru ngeliat tuh tembus 71, tapi gue nggak masalah teman-teman ya. Ini kayaknya akan gue bongkar nantinya di next video ya. Gue akan bongkar, gue akan kasih pasta apa ya? Gue di sini ada Thermalright, ada MX4 Arctic. Nanti kita lihat aja deh. Ada ID cooling juga tuh pasta ya. Nyimpen. Oke, dikasih brand. Harusnya aman jaya nih. Oke, sampai ke 80 fps ternyata bisa ya. Untuk 1080p high ya. Paling nanti kalau udah masuk ke PC yang apa namanya i3 7100, gua akan taruh di 1080p normal aja. Ya itu juga cukup lah. Soalnya ini kan nanti pasti akan lebih kepake buat nulis surat gitu guys, daripada main game sama bocah gitu. Kalaupun bocah main game sebatas bisa playable GTA 5 60 fps ya, 1080p normal juga kayaknya udah cukup banget lah. Nggak usah dibikin hype biar suhunya nggak sampai 70-an lah. Oke. Nah ini dia tadi gue nungguin Valorant guys, masih tulisannya update, entah Valorantnya error apa internet gua nih guys nih. Oke. Jadinya ini kita testing 2 game ya, RDR dia jos, GTA 5 dia jos, Hogwarts Legacy kagak bisa kebuka. Gue nggak peduli juga karena gue memang kagak akan main Hogwarts Legacy ya. Oke, udah dulu ya, ini si GTA 5 nya ya. Oke, masuk juga ke Valorant teman-teman. Ternyata dia tadi internet gue ya yang pecah ya. Ini gue bikin 1080p low dulu aja kali ya. Oke, kita masuk ke praktis aja deh ya. Dari sini juga udah ketara kok. Oke, ini allow aja lah. Oke. Dung tak tak dung tak. Soalnya nanti juga di sana masih pakai monitor yang jelek guys, masih port VGA. Oke, ini kan basisnya prosesor ya. Ya dapat FPS-nya banjir lah. Tapi dia masih playable lah ya. Oh. Dapat 200-an fps. Nanti di 37100 gue nggak tahu deh dapat berapa fps si Valo ini ya. Oke. Ya dia aman lah, ini mah udah nggak harus aneh-aneh lagi. Suhu VGA juga ada di 60-an, harusnya kagak bakal nyampe ke 70 kali ya. Kalaupun nyampe juga ya tadi mentok 7172, nggak akan sampai 80 kayaknya. Masih suhu normal untuk 650 Ti boost menurut gue mah guys. Ya. Oke. Jatuh. Ya ini naiknya gimana? Ya udahlah. Oke. Cukup kali ya gua ngetes 3 game ya. Si apa namanya tadi? Si RDR 2 ya di 1080p low dapat 30-an. GTA 5 1080p very high dapat 30-an. Kalau
1080p high dapat 60-an fps ya, 40 sampai 80. Ini Valo 1080p low ketolong sama i3 12100 masih dapat 200-300an fps ya. Insya Allah VGA-nya sudah aman teman-teman ya. Ya guys teman-teman, kurang lebih segitu aja ya video dari gue. Alhamdulillah nih ya VGA-nya normal ya, walaupun tadi di awal DisplayPort-nya kedip-kedip ya, terus dicolokin pakai HDMI kagak mau nyangkut ke layar. Untungnya ini gue DVI converternya sudah datang ya, lalu dipasang ternyata alhamdulillah normal, terus dicolokin HDMI normal, DisplayPort normal, install driver versi terbaru pun normal ya. Jadi harusnya itu versi terbaru sih karena gue download di website Nvidia-nya ya. Oke, terus juga main game tadi kayak Valo, GTA sama RDR juga aman. Hogwarts Legacy ya kagak bisa dibuka juga biarin lah, itu juga emang kagak bakal gue mainin nanti di sini juga. Kasihan juga kalau VGA kayak gini dipakai Hogwarts Legacy teman-teman ya. Intinya alhamdulillah aman ya. Sekali lagi buat teman-teman kalau mau beli VGA bekas, pertama akan selalu gue bilang cari yang garansi dulu, apalagi VGA-nya sampai jutaan ya, nyari uang susah. Dalam waktu 1 bulan kan belum tentu lu bisa dapat beberapa juta gitu guys ya. Kalaupun dapat ya kayaknya akan lu pakai buat kebutuhan sehari-hari dulu deh, bukan buat VGA gitu ya. Kecuali lu kayak gue gitu nih ya, gue pernah kayak live streaming, sekali live streaming misalkan ada yang naro 500 di Saweria jebret, bisa gue beli lagi kayak gini guys ya, itu kan masih bisa. Ataupun misalkan dalam waktu 1 bulan misalkan apes nih VGA 1 bulan, gue masih ada AdSense, masih ada dari Topet affiliate, gue masih bisa beli ini lagi seharga 550.000 gitu atau 600.000, itu gue masih bisa ya. Jadi kalau teman-teman mau beli VGA bekas dan garansinya udah habis, pastiin dulu siklus keuangan kalian aman. Jangan sampai kalian udah anggaplah nabung uang 2 juta aja itu sampai 2 tahunan lebih gitu ya, beli VGA garansinya nggak ada, dalam waktu 1 bulan atau sebulan lebih 5 hari rusak, gak ada uang lagi, VGA-nya bejat, kalian cuman bisa nangis. Jadi tolong semuanya dipertimbangkan ya. Jadi kalau mau beli bekas usahain dulu 1 garansi. Kalaupun misalkan barangnya tidak garansi, lihatlah asal usulnya VGA-nya apakah bekas pemakaian pribadi, terus masih ada dusnya atau tidak, atau batangan, terus udah pernah dibongkar atau tidak, dia resmi atau tidak, apakah VGA palsu atau tidak gitu ya. Ini kan kebetulan nih dia si ownernya ngejual memang masih ada dusnya, terus juga dari brand kayak Asus ya. Pada saat gua cek serial numbernya juga dia memang garansinya sudah habis, tapi VGA-nya bener-bener VGA resmi 650 Ti Boost dari Asus gitu guys ya. Jadi insya Allah aman lah ya ini VGA ya, nanti akan dipakai untuk anak-anak didik gua gitu ya. Oke, segitu aja. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Nanti di next konten gue akan bikin konten ganti pasta VGA ini ya. Karena tadi mentok sampai 72 ya. Harusnya setelah diganti pasta mungkin bisa jadi ya di 68 atau 65. Kita lihat aja. Kalaupun jadi 72 lagi juga gue kagak masalah ya. Intinya VGA-nya datang masih segel gitu. Pintar-pintar lah ya teman-teman kalau mau beli VGA bekas yang kagak garansi. Jangan sampai konyol lah ya. Oke, resiko tanggung sendiri guys. Lu beli bekas, tanggung sendiri. Rusak, amsyong, tanggung sendiri. Oke, bye.